Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi polinomial. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bagian pengertian polinom. Pengertian polinom atau suku banyak. Polinom atau suku banyak dengan derajat n dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi yang dapat dinyatakan sebagai bentuk umum seperti berikut. Fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an dikurangi 1 kali x pangkat n dikurangi 1 ditambah an dikurangi 2 dikalikan x pangkat n dikurangi 2 ditambah titik ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A0. Bentuk di atas disebut polinom dalam X berderajat N, di mana N adalah anggota bilangan cacah dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan keterangan, N adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. Derajat suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinom itu. Kemudian, An disebut koefisien dari X pangkat N. An dikurangi 1 disebut koefisien dari X pangkat N dikurangi 1, dan seterusnya sampai saat A1 itu adalah koefisien dari X atau X pangkat 1. Kemudian, suku yang tidak memuat peubah X, yaitu A0, disebut suku tetap atau konstan. Lalu, peubah polinom dapat ditulis dengan peubah selain X. Kalau di bentuk umum ini tadi kan peubahnya adalah berupa X. Kalau kalian menuliskannya dalam selain X juga bisa, misalnya dalam A, B, C, D, E, atau Y, atau Z. Sebagai contoh, yang pertama, suku banyak 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 4. Perhatikan suku banyak ini. Suku banyak untuk contoh satu ini adalah suku banyak dengan peubahnya X dan derajatnya adalah 3. Karena kalian lihat pangkat tertinggi dari X itu adalah 3. Ini kan ada X pangkat 3. Kemudian, koefisien dari X pangkat 3 adalah 5. Koefisien dari X pangkat 2 adalah ini ya, negatif 2. Lalu koefisien dari X adalah 10. Kemudian, suku konstannya adalah 4. Karena 4-nya di sini tidak memuat peubah. Kemudian, contoh yang kedua adalah 2y pangkat 4 ditambah 4y pangkat 3 ditambah y dikurangi 2. Perhatikan, suku banyak ini adalah suku banyak dengan peubahnya itu y dan derajatnya adalah 4 karena pangkat tertinggi dari y-nya adalah 4 di sini ya. Kemudian koefisien dari y pangkat 4 adalah 2, koefisien dari y pangkat 3 adalah 4. Koefisien dari y pangkat 2 adalah 0 karena di sini y pangkat 2-nya kan tidak ada. Makanya koefisien dari y pangkat 2 adalah 0. Lalu koefisien dari y adalah 1 dan suku tetapnya adalah negatif 2. Sebagai latihan, yang pertama, uraikan perkalian berikut, kemudian tentukan peubah, derajat, koefisien, dan suku konstan dari suku banyak berikut. Misalnya yang I adalah x kuadrat dikurangi 1 dikalikan x kuadrat ditambah 2x kurangi 6. Jadi nanti kalian caranya adalah dikalikan dengan sifat distributif perkalian. Nanti kemudian kalian tentukan peubahnya, derajat, koefisien, dan suku konstan atau suku tetap. Misalnya kalau peubahnya, jelas di sini peubahnya adalah x. Kemudian derajat itu nanti setelah dikalikan, kalian tentukan pangkat tertinggi dari x-nya berapa. Kalau kita lihat sih sepertinya di sini ada x kuadrat, berarti nanti perkaliannya itu kan menghasilkan x pangkat 4. Tertingginya itu berarti nanti kemungkinan pangkat dari x-nya adalah 4, pangkat tertingginya. Jadi derajatnya adalah 4. Kemudian koefisien itu bisa kita ketahui setelah dikalikan nanti ya. Kemudian suku konstannya kemungkinan didapat dari negatif 1 kali negatif 6. Jadi hasilnya nanti kemungkinan 6. Kemudian untuk yang B juga kalian bisa kerjakan dengan cara mengalihkan dulu dengan menggunakan sifat distributif perkalian. Jadi mx kuadrat dikali 3 pangkat
dikalikan 3x pangkat 3, kemudian mx kuadrat dikalikan nx pangkat 2, mx kuadrat dikalikan negatif 5, kemudian negatif 3x dikalikan 3x pangkat 3, dan seterusnya. Sampai selesai, baru tentukan ubah derajat, koefisien, dan suhu konstannya. Kemudian untuk yang kedua, uraikan polinom berikut, kemudian tentukan koefisien pada derajat yang ditentukan. Jadi yang diminta adalah koefisien pada derajat yang ditentukan. Misalnya, 3x dikurangi 2 dipangkatkan 4. Tentukan koefisien dari x pangkat 3. Jadi kan mintanya adalah koefisien x pangkat 3. Jadi nanti kalian uraikan dulu hasil akhirnya berapa, nanti x pangkat 3 koefisiennya berapa. Lalu yang B, ax kuadrat ditambah 3x dipangkatkan 3, yang diminta adalah tentukan koefisien dari x pangkat 5. Silakan dicoba untuk latihan. Kemudian sebagai pengayaan, dengan literasi berupa buku lain atau jaringan internet, carilah dan pahami konsep binomial, kemudian tentukan jawaban dari persoalan berikut. Misalnya, tentukan koefisien dari x pangkat 6 pada polinom 2x kurang 5 dipangkatkan 10. Lalu, tentukan koefisien dari x pangkat 10 pada polinom x kuadrat tambah 2 dipangkatkan 8. Lalu tentukan koefisien T pangkat 11 pada polinom 3T pangkat 2 dikurangi 2T dipangkatkan 6. Jadi kalau pangkatnya besar seperti ini, kalau kalian menguraikan itu kan lama. Nah, dengan menggunakan konsep binomial, kalian bisa menentukan, misalnya ini, koefisien dari X pangkat 10, kalian bisa tentukan tanpa kalian harus menguraikan perkaliannya. Silahkan dicari di internet bagaimana sih cara menggunakan konsep binomial untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sekian untuk pertemuan pada pembahasan pengertian polinom. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.